Hai semuanya, di sini saya akan membahas tentang adab menggunakan media sosial. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari kelas 11. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah: yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang terakhir, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Selanjutnya, pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring berkembangnya teknologi dan internet yang telah menghubungkan manusia ke dalam dunia baru, dunia digital tanpa batas. Media sosial sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. Media sosial juga memiliki dampak positif dan negatif, yaitu yang positifnya bisa dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh, memudahkan mendapatkan informasi, bermanfaat untuk media belajar dan juga bermanfaat dalam berbisnis. Namun di sisi lain, media sosial terdapat dampak negatifnya, yaitu seperti hoaks atau berita palsu, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Maka dari itu dalam bermedia sosial perlu adanya adab. Adab ini untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Serta, adab bermedia sosial ini supaya dapat menjadikan semua penggunanya aman dan nyaman. Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara komunikasi seseorang, berbagi berita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Jenis media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti gambar di samping yaitu ada Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Selanjutnya, meskipun zaman Nabi Muhammad belum ada media sosial, tetapi aturan dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum dengan kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi, atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Adab dalam menggunakan media sosial, agar seorang muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, adab menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial perlu adab bagi penggunanya. Yang pertama,
Niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya. Media sosial pun perlu diniati dengan baik agar mempunyai nilai ibadah dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, memilih teman yang baik. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Namun banyak juga unggahan-unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Seharusnya media sosial menjadi ladang dakwah kalian untuk menyeru kebaikan dan menebarkan perdamaian, sehingga orang-orang akan tetap tergerak hatinya untuk mengikuti kebaikan. Oleh karena itu, dalam bermedsos orang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan, misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif, meluruskan informasi bohong atau hoaks yang sudah menyebar, dan membuat konten positif. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaliknya dengan baik. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketujuh, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki, atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Berikut contoh komentar-komentar yang tidak baik di media sosial. Komentar seperti ini tidak ada gunanya dan dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, yang kedelapan, bersikap bijak. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik, ataupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim, adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kesembilan, dapat mengambil hikmah. Apa yang ada di media sosial, tidak seluruhnya baik, dan tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik. Sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Nabi memberikan motivasi kepada umat muslim agar selalu mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber.
Seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tetapi harus selalu mencari kebaikan-kebaikan juga. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka, suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus, dan menggunjing orang lain, ghibah. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, hikmah adab bermedia sosial. 1. Terhindar dari berita hoax. Kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Keempat, terjalinnya hubungan yang harmonis dengan sesama. Kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif utamanya menyangkut unsur sara.